Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan video kali ini di awal musim penghujan dulur-dulur, sebagaimana yang rutin saya lakukan, untuk hari ini saya akan melakukan pengaplikasian kapur dolomit untuk pertama menjaga kelembapan tanah, dan juga yang terpenting untuk pH akan menjadi lebih siap menghadapi musim hujan. Nah, ini adalah kemarin dulur, alhamdulillah selesai melakukan pembersihan gulma dulur-dulur ya. Jadi untuk kebunnya sudah terlihat bersih. Dan untuk pengaplikasian kapur dolomit sendiri memang biasa saya lakukan untuk kebun saya di awal musim penghujan, dan nanti ketika musim hujan memasuki curah hujan tertingginya dulur-dulur. Nah, kenapa itu sangat penting sekali? Karena pada saat musim hujan untuk keadaan tanah akan menjadi turun untuk kadar pH-nya, sehingga untuk penyerapan nutrisi dari tanaman itu akan sedikit terganggu. Maka dari itu, untuk menjaga keadaan pH supaya keadaan pH tanahnya dalam keadaan normal walaupun di musim hujan, perlu kita lakukan penaburan kapur dolomit. Nah, alhamdulillah untuk pemberian kali ini, karena ini masih di awal musim penghujan, untuk pemberiannya kemungkinan hanya saya tebar tipis-tipis dulur untuk di daerah bawah kanopi dari pohon jeruk. Dan untuk kurang lebih tanaman 250 pohonan itu kemungkinan saya menghabiskan 1 kintal ataupun 2 karung. Nanti kalau ada kurangnya baru nanti saya tambah. Seperti itu dulur-dulur. Nah, inilah untuk kapur dolomit ataupun dolomit yang saya pakai dulur. Saya masih memakai Magvertil karena ini cukup bagus, dan untuk bentuknya sangat seperti tepung, sehingga untuk penggunaannya kita bisa sedikit berhemat. Nah, untuk kandungan sendiri magnesium 20%, kalsium 30%, H2O 1%. Nah, inilah dulur kandungannya. Yang terpenting ada magnesium dan juga kalsiumnya. Dan untuk cara pengaplikasian, bisa disebar dalam barisan tanaman ataupun dibenamkan ke dalam tanah kurang lebih 10 cm melingkar selebar lingkaran dari tajuk tanaman. Nah, untuk pengaplikasian hari ini cukup saya sebar selebar kanopi ataupun tajuk dari tanaman dulur-dulur. Nah, inilah bentuknya dulur, dia berbentuk powder seperti tepung, jadi kita bisa menghemat untuk penggunaannya. Dan seperti yang selalu saya rutinkan untuk di kebun saya selalu memakai tambahan dulur. Hari ini tetap saya tambahkan ini, dia juga berbentuk kalsium, tapi untuk tambahannya dia ada bakterinya, bakteri yang sangat baik bagi tanah. Jadi nanti kita campur ini untuk 1 karung 50 kg, nanti akan saya tambahkan magnesium sebanyak 1 kg. Tapi untuk percampurannya saya menyampur sedikit-sedikit saja dulur, karena untuk beberapa lahan atau beberapa pohon itu sudah dibersihkan, tapi untuk kanopi di bawah pohon jeruknya belum saya bersihkan dulur. Jadi kita bersihkan dulu baru kita tabur. Nah, langsung saja dulur. Nah, inilah untuk percampurannya. Yang biru ini adalah magnesium. Ini bisa kita tidak pakai kalau memang dulur-dulur tidak punya. Jadi hanya murni menggunakan kapur dolomit saja dulur-dulur ya. Bentuknya sangat bagus, jadi kita bisa berhemat dulur. Nah, langsung kita aplikasikan. Saya tabur menyebar saja dulur-dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Nah, untuk pengaplikasiannya biasanya saya lakukan seperti ini, menabur ke bagian dari pajok ya, melingkar seperti ini. Jadi nanti kalau ada telur-telur yang bertanya, Mas apakah tidak apa-apa terkena batang? Insya Allah tidak apa-apa telur, karena ini sudah pengaplikasian yang kesekian kali untuk tanaman saya. Nah, untuk masuknya ataupun efeknya ke tanaman, dia akan sangat baik, tidak hanya ke tanaman tapi juga ke tanah dulur. Tanah akan jauh lebih gembur, dan yang terpenting untuk pH dari tanah walaupun di musim hujan dia akan tetap stabil ya. Nah, langsung kita lanjut. Let's go. Berikut adalah beberapa manfaat baik dolomit bagi tanaman jeruk dan juga tanah. Yang pertama, untuk tanaman jeruk merupakan sumber kalsium dan juga magnesium telur-telur, karena kandungannya memang kalsium dan juga magnesium. Yang pertama, untuk kalsium sendiri kita semua tahu bahwa di musim hujan untuk tanaman jeruk biasanya sangat rentan sekali terkena penyakit ya, terkena penyakit jamur. Karena itu salah satu peran dari kalsium yang kita ketahui semua adalah sebagai benteng dulur bagi tanaman agar lebih kuat lagi dalam menghadapi musim hujan. Dan yang lebih penting, unsur kalsium sendiri dapat mencegah ataupun mengurangi tingkat kerontokan baik pada bunga maupun pada buah. Dan yang kedua, untuk manfaat dari magnesium untuk tanaman jeruk, dia sebagai gandengan ataupun kalau bisa saya istilahkan sebagai ojeknya fosfat dulur ya, unsur hara makrofosfat, karena magnesium sangat berkorelasi baik sekali dengan fosfat dulur-dulur. Jadi ketika kita memberikan magnesium secara teratur ataupun secara pemenuhan itu cukup baik ke tanaman jeruk, sehingga untuk penyerapan unsur hara fosfat itu juga akan berlangsung jauh lebih baik. Nah, yang kedua, untuk magnesium sendiri dia akan memperhijau daun dulur-dulur, sehingga setelah kita aplikasikan kapur dolomit ini, maka untuk warna dari daun akan jauh terlihat lebih sehat seperti itu. Dan yang terpenting, ketika unsur magnesium terpenuhi, untuk kualitas rasa buah itu akan jauh lebih manis. Nah, memang untuk pengaplikasian kapur dolomit tidak langsung bisa diserap oleh tanaman, dia juga memerlukan air dulur-dulur ya, sehingga untuk proses dari penyerapannya itu memerlukan waktu. Nah, tidak semata-mata setelah kita aplikasikan untuk hasilnya itu bisa terlihat, tidak seperti itu dulur-dulur, tapi menunggu beberapa waktu, karena memang untuk sifatnya sendiri untuk kalsium dan magnesium itu cukup lama terserap oleh tanaman. Nah, maka salah satu waktu aplikasi terbaik dari beberapa literasi yang saya baca itu di akhir musim
kemarau ataupun di awal musim penghujan seperti ini. Ketika nanti tanaman memerlukan magnesium dan juga kalsium dalam jumlah yang banyak, otomatis di tanah kita ataupun di kebun kita sudah bisa tercukupi. Manfaat lainnya dari kapur dolomit untuk tanah, dia dapat memperbaiki sifat tanah, baik sifat fisik, kimia maupun biologis tanah, telur-telur, sehingga otomatis secara kualitas tanah itu akan jauh meningkat dalam hal kesuburan tanah. Untuk fisik mungkin tanahnya akan jauh lebih gembur, dan secara biologis untuk pH maupun ketersediaan unsur hara itu dapat lebih bertahan lama, karena untuk mikroorganisme yang ada di tanah itu akan jauh lebih meningkat lagi. Nah, untuk pengaplikasian sendiri memang ada beberapa aplikasi yang lebih ideal daripada ditabur. Biasanya kita lakukan pemberian kohe dicampur dengan dolomit, setelah itu kita lakukan sedikit percampuran dengan tanah, telur-telur ya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang baik. Nah, tapi untuk saya pribadi karena terhalang oleh waktu dan juga pekerjaan yang lain, biasanya untuk saya pribadi saya lakukan penaburan seperti ini saja, telur, di permukaan tanah. Dan semoga saja setelah kita melakukan aplikasi ini juga sudah turun hujan, sehingga untuk pengaplikasian bisa berjalan dengan baik, telur-telur. Dan untuk beberapa alasan untuk saya pribadi tidak mencampur pupuk NPK ataupun pupuk-pupuk yang lainnya pada saat pengaplikasian kapur dolomit, karena untuk unsur N dan juga P itu akan istilahnya bertolak belakang dengan kapur dolomit, telur-telur ya. Walaupun untuk magnesium itu akan sangat berkorelasi baik dengan fosfat, tapi ketika kita melakukan percampuran secara langsung itu juga sifatnya kurang baik. Apalagi ketika nanti kita tambahkan unsur nitrogen, malah akan menjadikan tanah menjadi asam. Jadi untuk aplikasi biasanya saya melakukan secara tunggal dan menunggu beberapa saat baru nanti kita lakukan pemupukan NPK. Nah, demikian video kali ini. Tetap anak-anak manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.